Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film Indonesia yang berjudul Generasi 90-an Melankolia. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang kehilangan orang yang sangat disayanginya. Sampai-sampai mereka kayak kena mental gitu, terpukul banget dengan situasi seperti itu. Nah, bagaimanakah cara mereka bisa keluar dari situasi tersebut? Maka dari itu tanpa lama lagi kita akan ceritakan dan inilah Melankolia. Film dibuka dengan pengenalan karakter Abi yang diperankan oleh Ari Irham. Nah, si Abi menceritakan tentang orang-orang yang ada di kehidupannya, yang dimana diantaranya ada ibu, ayah, Indah sebagai kakaknya, anjingnya yang telah mati, Sepia yaitu sahabat Indah, dan pacarnya bernama Kirana. Nah, kemudian saat mereka berkumpul, Indah menceritakan kalau dia ingin bekerja membantu orang-orang kelaparan yang ada di luar negeri. Dia ingin kerja dengan membantu seperti itu karena si ayah selalu menceritakan tentang kelaparan di berbagai tempat dan negara. Jadi mumpung ada kesempatan untuk membantu, jadinya dia mengikuti tes itu. Ternyata lolos dan tinggal di interview. Terus kalau diterima, kontraknya juga 1-2 tahun. Abi pun kaget dengarnya dan kesel kenapa Indah harus pergi. Habis itu mereka pun berbelanja dengan ditemani Sepia. Di situ ada momen Indah teleponan yang ternyata Indah ingin interviewnya diundur karena ingin mendatangi hari kelulusan Abi dulu sebelum pergi. Terus mereka juga belanja baju. Indah memilih satu baju yang cocok baginya untuk dipakai di hari ultah Abi nanti. Scene pun pindah ke Sepia bersama laki-laki bernama Bayu. Di situ Sepia bilang kalau dia lebih takut kehilangan Indah daripada Bayu. Kemungkinan mereka ini pacaran ya. Abis itu, Sin kembali ke Abi yang mendapat kabar dari Indah kalau interviewnya berhasil diundur. Dan jadinya Indah bisa datang ke hari kelulusannya Abi. Kemudian saat hari kelulusan, Abi pun berpidato dengan memuji Indah. Karena sebagai kakak, dirinya selalu support Abi dan bisa mementingkan Abi ketimbang hal lain. Setelah itu, mereka pun liburan bareng bersama Sepia dan juga Kirana ke pantai. Lalu saat si Indah ngobrol berdua dengan Abi, Indah tuh bilang kalau selain kerja ke luar negeri, dirinya ingin bisa dikangenin sama orang rumah. Ya meskipun si Abi tetap ingin Indah ada di rumah. Setelah itu hari interview pun tiba. Jadi Indah akan berangkat ke luar negeri. Terus mereka pun pamitan dengan rasa sedih. Kemudian saat udah nganterin, Abi dan orang tua mampir dulu untuk makan. Pas pesan makanan nih, di sana ada berita bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Indah itu kecelakaan. Mereka semua kaget banget dengan itu. Mereka kemudian datang lagi ke bandara dan petugas menyuruh mereka untuk bersabar demi informasi selanjutnya. Mereka pun di sana termasuk Sepia benar-benar terpukul deh, lemas gitu ngedengarnya kalau pesawat Indah tuh jatuh. Pas nyampe rumah, si bapak nyiapin berkas identitas Indah untuk diberikan ke petugas sebagai bahan identifikasi korban. Sin juga memperlihatkan kalau Basarnas mengangkut-ngangkut puing-puing pesawat, beberapa korban, dan barang-barang yang ditemukan. Saat sampai rumah, ibunya benar-benar hancur lah gitu, lemas banget. Untungnya ada Sepia yang membantunya. Kemudian Sin pindah ke Sepia yang diikuti oleh Bayu. Nah di situ si Bayu muak aja kenapa si Sepia ngehindar mulu. Namun Sepia ya lagi bersedih pokoknya kan, gak mau diganggu dulu gitu hubungannya. Gak mau berhubungan dulu sama Bayu karena apa yang pernah Bayu lakukan dulu. Nah kembali lagi ya, di sini adiknya yaitu si Abi dari awal mendengar kecelakaan pesawat gak pernah ngomong satu kata pun. Karena shock dan juga seperti yang lainnya, lemes banget pokoknya karena orang yang dia sayang malah hilang gitu aja. Kemudian Sepia ada di situ yang nyoba nenangin Abi. Sepia juga bilang kalau dia bakal jadi kakaknya Abi ngegantiin Indah. Jadinya abis itu si Abi nyari baju yang pernah dibeli Indah waktu itu, terus ketemu bajunya. Setelah ketemu baju itu, Abi pun menemui Sepia di rumahnya. Lalu Abi menyuruhnya untuk memakai baju Indah agar terlihat seperti kakaknya. Terus di situ si Sepia berperilaku seperti kakaknya Abi, yaitu merayakan ultah Abi. Ya, Abi di situ masih tetap sedih aja. Lalu dia menyalahkan dirinya sendiri karena berkat dirinya lah si Indah kecelakaan. Berkat interviewnya diundur itulah kecelakaan terjadi ke si Indah. Si Sepia pun menenangkannya bahwa itu semua bukan salah Abi. Terus Sin pun pindah ke si Abi bersama Kirana di sana. Nah di situ si Kirana terus aja bicara supaya bisa ngembaliin moodnya si Abi. Atau seenggaknya Abi mau bicara lah gitu, jangan diam aja. Tapi ada momen dimana si Kirana tuh kesel dengan respon si Abi yang datar melulu.
Si Abi pun juga ikutan kesel di situ karena Kirana gak ngertiin. Jadinya Kirana minta maaf dan Abi pun mengantarkannya pulang. Tapi abis itu si Abi bukan pulang lagi ke rumah, malah dia mau nginep aja di rumah Sepia. Dia juga mengabari itu ke mamahnya. Awalnya sih ya berjalan lancar ya, dia nginep dan gak terjadi apa-apa. Tapi ini ya namanya juga nafsu manusia, terus mood lagi hancur banget. Ya mereka pun ciuman dan gak tahu ya mereka melakukan hubungan intim atau enggak. Yang jelas mereka sampai buka baju semuanya. Abis itu scene pindah ke si Abi dan Kirana yang lagi diem-dieman di pinggir kolam rumah Abi. Ya karena cuma diem-diem doang, akhirnya si Kirana pun ingin mandi aja di kolam itu. Terus disusul sama si Abi yang nyebur juga. Nah pas udah nyebur, si Abi pun mau ngasih baju ganti milik Indah ke Kirana. Tapi bukannya langsung diambil terus dipakai. Si Kirana malah nenangin si Abi dengan cara berciuman dengannya, mumpung di rumah gak ada siapa-siapa. Aduh. Orang tua Abi pun pulang bareng si Sepia. Karena masih ada si Kirana, jadinya si ibu si Abi ini ngajak Kirana makan bareng dulu. Abis itu si Kirana dijemput untuk pulang. Terus si Sepia juga diantar pulang oleh Abi. Scene pun pindah ke ibu dan ayah Abi. Di sana si ibu kayak kesel aja sama kondisi keluarganya yang saat ini yang kena mental banget gitu kan. Namun si ayah mencoba menenangkannya dengan cara ibunya harus ikhlas dengan kepergian Indah. Tapi si ibu tetap kayak belum menerima kepergian si Indah. Belum ikhlas lah pokoknya mah. Namun si bapak pingin keluarganya gak gini mulu, gak sedih mulu, kena mental mulu gitu kan. Tapi ya pasti beda ya. Seorang ibu kan mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Jadi kalau kehilangan udah pasti rasanya terpukul banget. Nah kembali ke Abi, kita bisa lihat kalau Abi ternyata masih suka nginep aja di rumah si Sepia. Terus di situ Abi bilang kalau dia akan putus aja sama Kirana dan ingin terus bersama Sepia. Sepia pun kaget dengan itu. Abis itu Bayu pun muncul lagi di hadapan Sepia. Bayu gak nyangka, ternyata Sepia menghindar darinya karena Sepia suka dengan Abi. Di situ si Bayu membandingkan Sepia dengan Indah yang ternyata gak ada bedanya. Abi pun marah dan menyerang Bayu. Setelah perkelahian itu, Abi nanya ke Sepia Bayu itu siapa. Sepia pun menceritakan kalau Bayu adalah orang yang dia suka. Terus Sepia juga ternyata orang yang ngenalin Bayu ke Indah. Nah dulunya juga ternyata si Indah pernah hamil oleh Bayu. Tapi Bayu malah menyalahkan Indah. Jadinya si Sepia janji gak bakal ada hubungan apa-apa sama Bayu. Di situ juga ternyata Indah telah menggugurkan anak yang dikandungnya yang membuat Indah merasa bersalah. Ternyata Indah dan Bayu tuh dulunya pacaran juga, sampai putus setahun yang lalu. Itulah kenapa Bayu kembali lagi buat dapetin hati Sepia. Sepia tuh sebenarnya gak mau nolak ajakan Bayu karena dia emang suka. Tapi karena terlanjur janji dengan Indah ya dia gak bisa nerima Bayu. Sepia pun pengen banget ngasih tahu kalau dianya suka ke Bayu, tapi belum menemuin waktu yang pas sampai si Indah udah meninggal sekarang. Abi yang mendengar cerita itu tuh kesel dan marah yang akhirnya pergi meninggalkan Sepia. Dia pun akhirnya pulang ke rumah. Nah gak lama setelah itu dia pun minta putus dengan Kirana dan Kirana kecewa sama sedih banget dengan keputusan Abi. Terus Sin juga memperlihatkan Sepia diikuti lagi oleh Bayu. Kemudian dia berhenti dan memeluknya. Sin kemudian pindah ke Abi dan Sepia. Di sana Abi meminta Sepia untuk gak punya hubungan apa-apa lagi dengan Bayu dan Sepia bisa membantunya untuk mengikhlaskan Indah. Maka dengan itu si Abi ingin tetap nginep di rumah Sepia. Sepia sempat bilang kalau dia gak bakal bisa gantiin Indah. Tapi Abi menjawab gak perlu ngegantiin. Cukup selalu berada di sisi Abi dan lupakan aja si Bayu. Mereka pun pelukan. Paginya pas si Abi bangun, dia gak bisa nemuin Sepia di rumahnya. Terus Abi pergi ke tempat kerjanya, tapi kata karyawan di sana, Sepia sempat mampir dulu, abis itu pergi entah kemana. Mendengar itu, Abi pun menyangka bahwa Sepia meninggalkannya. Dia pun ke kamar Indah dan melihat kenangan-kenangan sosok Indah yang pernah mengisi rumah. Keluarga Abi pun secara perlahan mulai ingin mengikhlaskan kepergian Indah. Terus Abi datang ke rumah Sepia lagi yang ternyata tidak ada respon apa-apa. Jadi Sepia udah beneran pergi aja tuh. Sin juga pindah ke Abi dan ibunya ngobrol. Di sana ibunya minta maaf dalam beberapa bulan ke belakang, dirinya tidak menganggap kehadiran Abi di hidupnya karena terlalu berlarut dalam kesedihan yang mendalam atas kepergian Indah. Pokoknya mereka tuh kayak harus ikhlas dan menjalani kehidupan dengan normal lagi. Mereka pun pergi ke pantai untuk terakhir kalinya sebagai tanda bahwa mereka telah ikhlas dengan kepergian Indah dan film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita dari generasi 90-an Melancholia.
Gimana, seru gak? Bukan keseru sih ya, malah lebih kesedih terus menerus lihat film ini mah. Ya kayak filmnya itu harus membuat kita harus selalu menghargai setiap orang yang hadir dalam hidup kita. Karena kalau udah gak ada, pastinya kita bakal merasa kehilangan yang amat mendalam kepada orang tersebut. Bisa saja bakal terkena mental seperti ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu senang atau sedih, kita harus selalu ikhlas dan bersyukur menghadapinya. Karena pastinya itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita dan pastinya juga itu merupakan yang terbaik untuk kita jalani. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semua ya dan salam film.